Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi bagian 2. Kalian pasti sudah menyimak, menonton video sistem reproduksi bagian 1. Nah, pada sistem reproduksi bagian 1, kita telah membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi, pada sistem reproduksi bagian 2 ini, ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Dan juga, bagaimana fase-fase menstruasi yang terjadi pada wanita. Nah, untuk mengetahui bagaimana sistem reproduksi pada wanita dan juga fase-fase menstruasi, simaklah video ibu sampai selesai. Organ penyusun reproduksi pada wanita. Organ penyusun reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar itu terdiri dari pulpa dan labium. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam itu terdiri dari ovarium dan juga saluran. Berikut fungsi organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua yaitu opiduk. Opiduk merupakan saluran dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Biasanya opiduk juga dikenal dengan nama tuba Fallopi. Yang ketiga yaitu polikel. Polikel berfungsi memberikan nutrisi dan melindungi sel telur yang sedang berkembang, serta menghasilkan hormon estrogen. Yang keempat, corpus luteum. Corpus luteum berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron dalam jumlah yang cukup besar untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Yang kelima yaitu uterus. Uterus berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keenam yaitu endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang ketujuh yaitu serviks. Serviks merupakan bagian rahim paling bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang kedelapan yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina juga sebagai saluran mengalirkan darahnya menstruasi dan sebagai saluran keluarnya bayi. Sekarang kita akan bahas mengenai fase-fase menstruasi pada wanita. Fase-fase menstruasi pada wanita itu terbagi menjadi 4, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan juga fase pasca ovulasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi itu berlangsung selama 5 hari dan juga bisa berlangsung sampai 7 hari dan itu masih dianggap normal. Pada fase menstruasi itu terjadi penurunan hormon progesteron secara drastis
Kemudian lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah yang banyaknya sekitar 10-80 ml. Pada fase menstruasi itu terjadi kram perut karena adanya kontraksi rahim dan juga otot perut yang akan meluruhkan darah haid. Yang kedua yaitu fase praovulasi atau disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase praovulasi ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Hormon FSH yang merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa. Pada fase praovulasi, kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH untuk merangsang sel telur dalam ovarium untuk tumbuh. Dan perlu waktu 13 hari bagi sel telur untuk matang. Setelah sel telur matang, folikel mengeluarkan hormon yang merangsang rahim, membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak yang disebut sebagai endometrium. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Ini adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi. Sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba atau tuba Fallopi dan akan bertahan selama 12-24 jam. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi atau bisa disebut juga sebagai fase sekresi. Pada fase ini, korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Pada fase pasca ovulasi, sel telur yang dilepas selama fase ovulasi tetap berada di tuba Fallopi. Dan jika sel sperma tidak membuahi sel telur dalam waktu tersebut, maka sel telur akan hancur. Dan hal inilah yang menyebabkan dimulainya kembali fase menstruasi. Nah, itu tadilah pembahasan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Ada organ penyusun, bagaimana fungsinya, dan juga bagaimana fase-fase menstruasi pada wanita. Semoga kalian bisa memahami bagaimana sistem reproduksi pada wanita dan juga fase-fase menstruasi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.